Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Kabar baik ya. Seperti biasa di hari Kamis malam kita akan mulai dengan IG Live gitu ya, tepat pukul 8. Dan pada malam hari ini saya mengambil judul kerja ikutin arahan tapi arahnya sering berubah-ubah gitu ya. Kenapa saya mengambil judul ini? Sebetulnya dari fenomena yang pertama. Di dalam prakteknya, bahkan saya sendiri pun pernah mengalami teman-teman, punya atasan yang kemudian dalam tanda kutip beliau itu kepribadiannya kemerungsung gitu ya. Kemerungsung itu kalau bahasanya orang Jawa itu kayak tergopoh-gopoh gitu ya, kemudian gelisah, sehingga yang namanya instruksinya itu bisa berubah-ubah. 1 jam itu dalam 1 hari misalnya gitu ya, saya harus menerima banyak sekali instruksi gitu ya, harus menghadap ke ruangan beliau dan menerima banyak sekali instruksi sampai kita nggak tahu kita ini sebetulnya ngapain sih gitu ya, karena sibuk banget tetapi kesibukan itu tidak berdampak. Itu fenomena yang pernah saya alami gitu ya. Kemudian pada saat saya melakukan asesmen kompetensi, kalau di dalam asesmen kompetensi itu kan ada intre ya atau in basket, di mana para peserta atau asesi itu dihadapkan dengan sejumlah email dan dia harus mengambil keputusan, memberikan instruksi gitu ya, dengan waktu yang sangat terbatas, apalagi schedule-nya juga sangat padat. Maka banyak sekali yang asesi saya yang mengerjakan itu berdasarkan urutan email gitu ya. Ketika ditanya kenapa berdasarkan urutan email, iya karena urut gitu kan. Jadi intinya adalah dalam proses assessment center sering sekali para asesi kurang mampu untuk memilah pekerjaan atau membedakan mana pekerjaan yang penting dan mana pekerjaan yang urgent gitu ya, yang mendesak. Jadi kurang bisa memilah gitu ya, akibatnya kewalahan sendiri gitu kan, yang pada akhirnya banyak soal-soal yang tidak terselesaikan gitu ya. Sama seperti kita bekerja gitu, banyak sekali gitu kan yang tidak selesai, dan kadang-kadang kita udah capek pulang, udah aduh capek banget gitu ya. Dan kalau ditanya sudah mikirin belum strategi HR-nya, sudah mikirin belum activity-nya berdampak atau tidak dibuat organisasi, yang ada adalah Bu Firly, boro-boro kita mau mikir, kita ini udah capek, kita udah aktivitas, kita udah padat, agenda kita udah banyak sekali, tetapi sering sekali apa yang dilakukan itu tidak berdampak gitu ya, tidak berdampak karena tidak strategis gitu kan. Mari kita lihat sebetulnya itu menyebabkan apa fenomena-fenomena seperti itu. Yang pasti jelas kita sebagai karyawan akan mengalami kebingungan gitu ya, kalau instruksinya atasan itu banyak sekali dan suka ganti-ganti. Kita lagi ngerjain apa gitu ya, tiba-tiba kita dipanggil suruh ngerjain yang lain gitu dan seterusnya. Nah, kita bingung ini prioritas yang penting yang mana nih, yang mendesak yang mana nih gitu kan. Kemudian kita jadinya juga, kita kalau mau memprioritaskan ini, keputusan kita berdasarkan apa nih gitu ya, untuk memprioritaskan misalnya pekerjaan B gitu ya, ini keputusannya berdasarkan apa gitu kan. Dan pada akhirnya semua itu dalam keseharian akan bermuara kepada kita akan capek hati, secara mental kita akan fatigue, kita akan mengalami burnout, kemudian trust kita ke leader kita juga akan turun gitu ya, dan pada akhirnya kita ngerasa gue capek banget kerja di perusahaan itu. Artinya apa? Engagement kita rendah gitu ya, dan itu memperbesar peluang kita untuk mencari tempat kerja yang baru. Nah, dari fenomena itu mari kita lihat dengan hasil riset gitu ya. Hasil riset, data yang pertama dari Gallup gitu ya, itu mengatakan bahwa hanya sekitar 50% karyawan yang betul-betul paham sebetulnya apa yang diharapkan oleh perusahaan dari dia di tempat kerja gitu ya. Sehingga 50% sisanya adalah dia tidak tahu sebetulnya apa sih yang menjadi ekspektasi dari perusahaan dari saya gitu. Jangan-jangan di job desk-nya ditulis tuh klausul mengikuti perintah, menjalankan perintah atasan. Jangan-jangan ditulis seperti itu. Itu guyonannya gitu ya. Kadang-kadang bikin job desk itu ada juga atasan yang berpesan tulis ya gitu ya, satu kalimat utama, kalimat penutup terkait dengan tugasnya mengikuti perintah atasan gitu kan.
Nah, itu data yang pertama. Data yang kedua, dari American Psychological Association gitu ya. Ketidakjelasan peran dan perubahan target yang bersifat mendadak itu akan menjadi sumber stres yang utama di tempat kerja. Dampaknya jelas, burnout lah, overthinking lah gitu ya. Kemudian silent disengagement. Kemudian data dari Deloitte tentang Gen Z. Bagaimana Gen Z menyikapi fenomena seperti itu gitu ya. Kita tahu bahwa data dari Deloitte mengatakan bahwa yang namanya Gen Z ini sebetulnya mereka sangat sensitif dengan inkonsistensi. Mereka sensitif dengan lack of clarity, gitu ya, ketidakjelasan instruksi dari atasan, gitu ya. Kemudian mereka juga sangat sensitif dan sangat menuntut atasan untuk menjelaskan why, gitu ya. Jadi yang namanya anak Gen Z ini mereka bukannya anti aturan, gitu ya. Tetapi ketika kita harus memberikan instruksi atau ketika kita memberikan instruksi kepada Gen Z, maka kita harus menyertakan konteks ya dan makna supaya apa? Supaya dia bisa engage dengan pekerjaannya gitu ya. Gambarnya seperti itu. Ini data. Mari kita lihat. Bentar ya, agak seret. Kalau teman-teman menghadapi atasan yang kemerungsung, yang instruksinya banyak, nggak jelas gitu ya. Jadi kalau main bola itu nggak jelas itu gitu ya. Sana sini gitu. Kalau sok sibuk, kelihatan sibuk lah gitu ya, tampak sibuk gitu kan. Nah, sebetulnya akar dari masalah fenomena di atas itu adalah di level atasan dan organisasi gitu ya. Akar masalah yang utama adalah atasan yang tidak punya skala prioritas. Yang di lapangan gitu ya, asesi saya ketika saya minta untuk membuat suatu skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat urgensi atau kemendesakan, maka semua akan mengatakan, maka banyak yang mengatakan, Bu, apapun yang diperintah oleh atasan itu maknanya important, gitu ya. Jadi important itu mereka punya persepsi bahwa important itu karena yang menyuruh adalah atasan, bukan persepsi bahwa important itu adalah terkait dengan dampak bagi organisasi. So, atasan yang mindsetnya gitu ya, itu tidak jelas gitu ya. Mereka akan kemudian juga tidak tahu sebetulnya yang penting itu yang mana. Yang berdampak buat organisasi itu yang mana nih gitu ya. Yang kemudian punya resiko untuk ditunda itu yang mana gitu ya. Dan bisa jadi gitu ya, atasan kita melakukan seperti itu karena atasannya gitu ya, atasan dari atasan kita itu juga seperti itu. Jadi ketidakmampuan untuk memilah, mengidentifikasi mana yang important dan berdampak bagi organisasi dan mana yang urgent, itu ketidakmampuannya itu rendah gitu ya. Itulah yang menyebabkan kita sebagai bawahan itu kayak pemadam kebakaran gitu ya. Sibuk sana, sibuk sini gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah gitu ya, kalau leadership style di atasan kita atau karakteristik tingkat kematangan lah saya bilang ya, tingkat kematangan dari atasan kita ini belum cukup mumpuni gitu ya, sehingga dia kecenderungannya adalah impulsif, kecenderungannya adalah reaktif gitu kan. Sehingga ketika dia memberikan arah, oh kamu harus selesaiin ini gitu, nggak lama kemudian dia akan bilang yang B dulu yang diselesain. Nggak lama ya kemudian dia akan mengatakan pekerjaan C dulu ini yang penting gitu ya, karena ditunggu misalnya. Nah, perubahan-perubahan yang cukup cepat gitu ya dari atasan kita itu adalah karena atasan kita tidak memiliki kemampuan untuk berpikir jernih. Terkait dengan apa? Yang tadi saya bilang, dia tidak punya kemampuan mengelola emosinya sehingga dia tidak bisa mengidentifikasi pekerjaan mana yang important atau berdampak bagi organisasi dan mana yang tidak gitu ya. Bisa juga
Kenapa dia seperti itu? Sebetulnya dia bisa, Bu, gitu ya. Tapi dia nggak menunjukkan itu, atasan kita. Bisa juga karena atasannya yang demikian. Dia panik gitu ya, dia panik, dia tidak bisa mengkomunikasikan atau dia tidak bisa mengedukasi atasannya, sehingga yang terjadi adalah kita yang di bawah, layer bawah ini akan kayak memadamkan api gitu ya, kayak pemadam kebakaran gitu ya, kerjanya zigzag dan gak jelas gitu kan. Dan bisa jadi atasan kita itu yang tadi ya, atasannya, kemudian yang kedua adalah dia mengalami pressure yang mendadak gitu, biasalah gitu ya. Kemudian dia juga takut salah mengambil keputusan. Jadi apapun dia tidak memilah. Atasan kita tidak memilah karena dia tahu tapi dia takut untuk mengambil keputusan gitu ya. Sehingga keputusan mana yang penting, mana yang didahulukan, mana yang diprioritaskan sering sekali diberikan kepada bawahan gitu kan. Di organisasi banyak yang seperti ini gitu ya. Akibatnya apa? Ini kita kerja itu kayak mode survival aja tuh gitu ya. Kita kayak robot aja, kita yang panik, kita yang capek gitu ya. Buru-buru berpikir strategik, buru-buru untuk mengeluarkan inisiatif untuk problem solving gitu ya. Itu yang banyak sekali terjadi. Saya juga pernah mengalami kondisi seperti itu. Setiap hari saya pulang di atas jam 9 malam selama setahun lebih gitu ya. Karena apa? Punya atasan yang demikian gitu ya. Dan agak sulit untuk mengedukasi. Karena apa saya sulit mengedukasi? Karena dia sendiri besar dengan birokrasi yang atasan selalu benar gitu ya. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, akar masalah yang ketiga yang tadi kita bicara adalah ketidakmampuan dalam memilah mana pekerjaan yang punya dampak dan kita anggap sebagai penting dan mana pekerjaan yang sifatnya mendesak. Nah, itu karena mereka tidak memiliki leader ini tidak memiliki yang namanya decision framework gitu ya. Dalam ilmu pengambilan keputusan, kita akan selalu memprioritaskan pekerjaan yang penting untuk pencapaian atau memiliki dampak yang cukup besar bagi perusahaan, dan kita juga harus memiliki pemikiran terkait dengan risk management juga gitu ya. Kalau pekerjaan yang lain tidak kita prioritaskan atau kita letakkan dalam prioritas kedua, ketiga dan seterusnya, apa resikonya gitu ya. Jadi ketika atasan kita memberikan perintah yang banyak dan suka ganti-ganti gitu ya, suka ganti-ganti perintahnya, instruksinya, itu dia tidak berpikir kenapa ya ini penting gitu ya. Ini dampaknya ke pencapaian apa ya gitu ya. Kalau saya menyuruh ini didahulukan, maka apa pekerjaan lain yang harus dikorbankan gitu kan. Ini frameworknya ini tidak muncul gitu kan, sehingga ketika menyuruh bawahan ya udah kerjain aja ini penting nih, ini penting nih, ini penting nih gitu ya. Terus kemudian bawahannya mengatakan ke saya, Bu Firly, semua instruksi sepanjang dari atasan berarti penting Bu gitu ya, padahal kadang-kadang instruksinya juga nggak penting gitu ya, nggak berdampak. Nah, ini yang kemudian gitu ya, ketidakmampuan atasan dalam dalam berpikir dengan perspektif framework yang tepat dalam pengambilan keputusan, itu mau tidak mau juga akan mempengaruhi kita sebagai bawahan gitu ya. Kalau dia punya framework berpikir yang tepat, mindset yang tepat terkait dengan pengambilan keputusan, tentunya dia juga akan memberikan konteks, memberikan alasan kepada kita. Misalnya, Firly, kamu harus selesaiin ini pekerjaan C karena bla 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 bla, dan itu akan berdampak, dan itu kalau tidak dikerjakan akan memiliki resiko yang seperti apa gitu ya. Nah, gambarannya seperti itu. Baik, kemudian gitu ya, yang keempat itu adalah terkait dengan komunikasi top down yang tanpa alignment gitu ya. Jadi gitu, pekerjaan yang banyak diberikan kepada kita gitu ya, yang kita juga nggak jelas, dia nggak jelasin mana yang menjadi prioritas, dan kadang-kadang nggak nyambung gitu kan. Kadang-kadang nggak nyambung, dia menyuruh kita untuk mengerjakan pekerjaan B misalnya gitu ya, tapi tidak juga mengatakan bahwa ya udah A-nya itu ditunda dulu atau dijadikan prioritas yang kedua gitu kan. Jadi kita sebagai bawahan yang kalang kabut gitu. Nah, kalau
Kalau kita sebagai bawahan, lantas apa solusi praktis yang bisa kita lakukan? Solusi praktis yang bisa kita lakukan. Pertama, lakukan klarifikasi. Lakukan klarifikasi. Klarifikasi itu bukan kita membantah perintah atasan, gitu ya. Tetapi kita harus menyamakan persepsi, gitu kan. Persepsi terkait dengan apa, gitu kan. Terkait dengan mana dulu yang harus dikerjain, gitu ya. Kenapa harus dikerjain? Apa dampaknya kalau tidak didahulukan? Itu dulu kita klarifikasi, gitu ya. Kenapa ini penting? Supaya kita nggak menebak-nebak, supaya kita nggak panik sendiri, supaya kita juga kerja fokus. Kalau kita kerja fokus, kualitas dari output pekerjaan kita juga bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya, nggak yang asal, gitu kan. Nah, banyak ya, kita datanglah kepada atasan, gitu ya, terus sampaikan, saya tidak fokus ini, gitu. Banyak sekali pekerjaan yang menurut bapak atau ibu ini menjadi penting, menjadi prioritas, gitu kan. Jadi mana dulu nih, kalau dari saya pekerjaan A ini itu punya dampak begini kalau tidak dikerjakan seperti ini. Pekerjaan B ini punya dampak seperti ini dan kalau tidak dikerjakan resikonya seperti ini. Sampaikan semuanya, dampak dan risiko. Setelah itu, sampaikan usulan dari teman-teman sendiri. Kalau menurut saya, Bapak Ibu, menurut saya yang penting itu B dulu, habis gitu A, habis gitu C, gitu kan. Jadi kita punya inisiatif, gitu kan. Terus kalau kemudian atasan kita mengatakan, oh nggak bener nih, gitu ya, kita harus ini dulu, C dulu, ya udah kita ikutin, gitu kan. Kita ikutin aja, gitu. Apa yang dimaui atasan, tetapi atasan kita minta klarifikasi, kita ajak diskusi supaya berpikir lebih jernih, gitu ya, terkait dengan dampak dan risiko yang tadi, gitu kan. Nah, kemudian ketika kita bicara seperti itu, tentunya secara lisan, ya kan, nggak mungkin kita by email, gitu, jarang banget, atau by WA. Maka, gitu ya, kita memindahkan hasil kesepakatan yang kita lakukan, diskusi yang kita lakukan dengan atasan itu dalam bentuk tertulis, wajib, gitu ya. Ini gaya komunikasinya X banget, gitu ya. Gen Z harus ngikutin kalau soal gaya komunikasi ini, gitu ya. Nggak bisa, gitu ya, menebak-nebak, gitu ya. Apapun yang sudah diucapkan oleh atasan, apapun yang sudah ditetapkan oleh atasan, maka itu kita tuangkan dalam bentuk tertulis. Mau pakai email, oke. Mau pakai WA, oke. Tetapi harus ada bukti tertulis, gitu ya. Bukti tertulisnya apa, gitu ya. Kenapa, gitu? Kenapa kita butuh ini? Karena ini bisa karena kita tidak trust sama atasan kita, gitu ya. Saya pernah kerja di perusahaan yang trustnya rendah, gitu ya. Jadi apapun bicara selalu saya tulis, gitu ya. Oh ya, Bapak Ibu, kita sudah diskusi ini bla 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 dan kita sepakati gini. Itu selalu saya email, gitu ya, supaya ada bukti. Nah, satu, masalah trust. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kejelasan pekerjaan kita, gitu ya, kejelasan output yang harus kita deliver. Teman-teman harus punya itu semua, gitu ya, jangan hanya lisan. Itu langkah yang kedua, gitu ya. Setelah kita klarifikasi, kita sepakati, maka kita tulis by email atau tertulis, gitu ya, atau WA. Maka yang ketiga adalah kita fokus itu bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi kita juga harus pandai dalam mengelola emosi kita, gitu ya, dalam mengelola energi kita, energi psikis kita. Karena di dalam lingkungan yang seperti itu, kita memang besar peluang untuk kita capek sendiri, gitu ya. Berangkat ke kantor itu belum berangkat nih, baru bangun tidur nih, gitu ya. Oh, gue mau ke kantor ya, kayak udah capek, gitu kan. Nah, ini yang penting sekali untuk kemudian kita harus bisa mengelola, harus punya self management yang bagus terkait bagaimana kita bekerja ya untuk tetap produktif. Nah, kalau misalnya itu terjadi, gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mengambil jeda, gitu ya. Kalau sudah
oh ini udah banyak banget gini, kita klarifikasi, kita email gitu ya, atau di sela-selanya juga kita mengambil jeda gitu ya, untuk kemudian ini urgent atau tidak gitu ya, ini perlu klarifikasi atau perlu bisa ditunda juga gitu, mungkin atasan kita yang mau kita temui juga sedang meeting atau apa gitu ya. Jadi pandai-pandailah kita dalam mengelola waktu, dalam mengelola pekerjaan maupun dalam mengelola energi kita, dalam mengelola kondisi mental kita ya. Kemudian yang keempat, kita lihat nih yang namanya pola gitu ya. Kalau atasan kita mengkondisikan kita dalam situasi yang seperti itu, tetapi sesekali gitu ya, maka itu hal yang situasional dan manusiawi gitu ya, sesekali gitu kan. Entah mau ada audit, entah mau ada pemeriksaan apalah gitu ya. Itu sesekali, itu masih manusiawi dan situasional. Tetapi kalau kemudian itu terus-terusan berjalan gitu ya, sistemik atau struktural gitu ya, itu artinya gitu ya, kita harus mulai bertanya kepada diri kita sendiri. Saya di sini ngapain ya? Gitu ya. Kalau Anda motivasi dalam bekerja di perusahaan itu adalah mencari nafkah dan Anda belum menemukan tempat yang tepat lainnya, tempat yang mungkin bisa memberikan Anda remunerasi yang lebih baik gitu, dan Anda harus menghidupi keluarga dan sebagainya, maka Anda harus menguatkan kemampuan dalam mengelola diri sendiri atau self management gitu ya. Tapi kita juga perlu berpikir, saya di sini ngapain ya gitu ya. Saya di sini hanya bertahan atau lingkungan ini sehat nggak ya untuk jangka panjang? Itu yang kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Saya pernah menemui teman saya, dia psikolog loh, psikolog klinis gitu ya, bekerja di perusahaan. Dia mengalami kondisi yang seperti yang tadi, yang bahasan kita pada malam hari ini. Yang terjadi adalah dia mengalami psikosomatis gitu ya, nggak selesai masalahnya, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Dan akhirnya dia memutuskan demi kesehatan mental dan kesehatan fisik, maka memutuskan untuk resign walaupun belum ada tempat yang baru gitu ya. Dan in this economy gitu ya, di usia 40-an itu sangat susah, sudah mulai sulit untuk mencari pekerjaan baru gitu ya. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Oke, kayaknya kita tahun ini ya, malam ini lebih cepat ya. Biasanya kan panjang, 45 menit, 50 menit, kita nggak apa-apa ya, lebih cepat. Oke, jadi gitu ya, kalau saya coba untuk rangkum dari IG Live malam ini gitu ya, kenapa saya mengambil judul ini? Pertama, karena fenomena di mana orang kelihatan sibuk tapi tidak berdampak gitu ya. Kemudian dalam asesmen kompetensi banyak sekali asesi yang mengatakan semua pekerja, mereka tidak bisa memilah atau mengelola waktu, karena mereka mengatakan bahwa apapun pekerjaan selama itu diinstruksikan oleh atasan maka semuanya menjadi penting gitu ya. Atau jangan-jangan di agendanya teman-teman ditulis tuh prioritasnya apa, terus semuanya high gitu ya. Itu saya juga pernah ngalamin kayak gitu kan. Nah, kondisi seperti ini tidak akan sehat gitu ya buat karyawan maupun buat perusahaan. Kenapa ini terjadi? Pertama adalah atasan, ini sebetulnya masalah atasan dan masalah organisasi, bukan masalah individu gitu ya. Atasan yang tidak punya prioritas yang jelas gitu ya, dia nggak ngerti sebetulnya mana yang berdampak, mana yang bisa dikelola risikonya gitu kan, dia nggak ngerti gitu kan. Atasan juga nggak sempurna kok gitu, masih banyak atasan yang tidak memiliki mindset yang tepat terkait dengan pengelolaan waktu dan pekerjaan. Nah, ini kebetulan atasan yang tidak mengerti gitu ya mindset yang tepat. Kemudian bisa jadi atasan kita berperilaku demikian karena atasannya yang kurang mampu mengelola emosi, kurang mampu berpikir jernih, sehingga kecenderungannya atasan kita ini reaktif gitu ya, reaktif, suka berubah-ubah instruksinya gitu ya, kemudian marah gitu ya, gampang marah gitu kan, dan tidak mau mengambil risiko, sehingga ya udah pokoknya beresin dia semuanya. Nah, kalau atasan kita ngomong seperti itu kepada atasan kita,
dan atasan kita panik, maka instruksi atau statement itu secara eksplisit maupun implisit bisa disampaikan kepada kita, ya udah terserah kamu, yang penting kerjaan semua selesai, semuanya penting gitu ya. Nah, ini yang membuat kita menjadi burnout, ini yang membuat kita berpikir ulang untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya yang namanya decision framework gitu ya. Ketika kita bicara mengenai time management, maka atasan itu harusnya punya mindset 3 faktor. Pertama, kenapa pekerjaan ini penting gitu ya. Apa dampak pekerjaan ini kepada perusahaan atau target pekerjaan. Dan kemudian yang ketiga, apa yang dikorbankan gitu ya. Kemudian risikonya apa kalau itu pekerjaan yang lain itu dikorbankan. Mindset ini gitu ya. Kalau atasan kita tidak memiliki mindset seperti ini, ya kita akan jadi kayak pemadam kebakaran gitu. Kemudian gitu ya, komunikasi ya tadi saya ini ngeling juga. Dia menyuruh A, menyuruh B, menyuruh pekerjaan C, tetapi antar pekerjaan juga kadang-kadang ada alignment, gak ada keputusan mana dulu gitu kan. So, solusinya apa? Kita sebagai bawahan, yang pertama adalah lakukan klarifikasi, komunikasi yang efektif. Ya, kalau kita tanya, jadi Bapak mana dulu, Bapak atau Ibu? Menurut Bapak dan Ibu mana dulu? Marahlah mereka, gitu ya. Oh, kamu tuh disuruh gini-gini, nanti ribut drama, gitu ya. Maka kita buatlah analisis pekerjaan A itu dampaknya apa, risikonya apa kalau tidak diprioritaskan. Pekerjaan B dampaknya apa, risikonya apa kalau tidak diprioritaskan. Pekerjaan C dan seterusnya, gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman berdasarkan analisis itu, teman-teman punya usulan mana dulu yang harus diselesaikan, gitu ya. Dan apa dampaknya, bagaimana mengelola dampaknya. Setelah itu, analisis yang sudah teman-teman buat itu dibawalah kepada atasan. Pak, Bu, saya sudah buat analisis gini. Bagaimana keputusannya? Biarkan atasan mengambil keputusan atas skala prioritas pekerjaan kita. Setelah kita lakukan klarifikasi, maka itu kita harus tuangkan dalam bentuk tertulis, email, WA, terserah gitu ya. Yang penting tertulis. Ini bukan masalah trust ya, bukan hanya masalah trust, tapi masalah kesepakatan gitu ya. Masalah mana yang penting, mana yang buat teman-teman juga aman gitu ya. Jangan kalau sekedar lisan-lisan aja, nanti kalau ada resiko-resiko yang muncul, teman-teman bisa juga dikambing hitamkan. Jadi saran saya adalah setelah disepakati, setelah diputuskan oleh atasan, maka dituangkan dalam bentuk tertulis. Dan yang ketiga, kelola energi psikis kita, gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol lingkungan kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Teman-teman nggak bisa milih atasan, gitu ya. Ya, atasan bisa milih teman-teman, tapi teman-teman nggak bisa milih atasan. Teman-teman juga nggak bisa meminta atasan, harusnya atasan itu berperilaku gini. Udah gitu ya. Kalau kita nunggu orang lain berubah, yang ada kita nanti capek hati gitu ya. Jadi kita sendiri yang harus pandai mengelola energi kita gitu ya. Work life balance, kita tahu kenapa ini penting gitu ya, dan sebagainya. Kalaupun ada target-target pekerjaan yang tidak tercapai, sepanjang ada justifikasi, sepanjang ada data dan itu masuk akal, saya pikir di semua pihak ketika mendapati, oh kenapa kamu nggak selesai gini, kita punya evidence bahwa kita sedang ngapain dengan kualitas seperti apa, itu lebih mudah diterima, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah solusi yang terakhir, mulailah kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Kita di sini ngapain sih, gitu ya? Ada ilmunya nggak sih, gitu ya? Atau kita sekedar di sini tuh kerja hanya untuk cari nafkah. Maka kalau Anda bekerja untuk cari nafkah, ya terimalah, gitu ya, apa adanya. Lakukan yang terbaik, dan kalaupun ternyata tidak bisa mengubah, gitu ya, mengubah atasan, misalnya Anda memberikan analisis, kemudian atasan merasa tersinggung dikasih analisis dan sebagainya, ya sudah, nikmati saja, gitu ya. Karena apapun keputusan kita sebagai pribadi yang matang, sebagai profesional, sebagai yang baik, sebagai profesional yang matang, gitu ya,
manusia dewasa, sebagai manusia dewasa kita harus bisa menerima semua konsekuensi dari setiap keputusan kita dalam kehidupan kita. Itu saja teman-teman dari saya. 20.31 lewat 1 menit. Itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih banyak. Oh ya, untuk hari Senin off dulu ya saya, karena saya ada kegiatan yang lain. Kita akan ketemu lagi hari Kamis di episode yang ke-60. Nggak ini ya. Ternyata nggak, tanpa kita sadari udah banyak 60 gitu ya. Minggu depan kita ketemu di hari Kamis di episode yang ke-60. Demikian dari saya. Terima kasih banyak dan selamat malam. Terima kasih. Saya izin close ya teman-teman.